Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Masya Allah. Alhamdulillah, saya berdoa, saya memohon ampun, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga penantian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini terhitung sebagai pahala, dinilai iktikaf dan sebagai salah satu sarana untuk memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjut kepada tema pembahasan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan kita kekuatan, yang telah menitipkan kepada kita hidayah, dan kita senantiasa berdoa semoga kita tergolong menjadi hamba-hambanya yang cinta kepada Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran. Anak keturunan kita juga dijadikan sebagai para penghafal Al-Quran yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian salawat beserta salam kepada manusia yang diberikan Al-Quran, yang diwahyukan kepadanya Al-Quran, yang kita sebut beliau sebagai kana khuluquhul Quran di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya bagaimana tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sebagaimana akhlak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana agar kita, jiwa kita, hati kita senantiasa terpaut dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi julukan sebagai Al-Quran yang berjalan. Setiap apa yang beliau lakukan, setiap apa yang beliau laksanakan itu pasti sesuai dengan apa yang Al-Quran katakan. Oleh karena itu, insyaallah pada malam hari ini kita akan berusaha untuk menjadikan setiap amal-amalan kita itu sesuai dengan Al-Quran. Akan tapi sebelum itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada kedudukan Al-Quran, salah satu yang menjadi kedudukan Al-Quran yang barangkali sering kita dengar, yaitu adalah Al-Quran itu sekaligus menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya kita ingin melihat daripada kosakata, kata daripada mu'jizat, a'jaza yu'jizu, itu berarti melemahkan. Jadi kalau ada suatu mukjizat, itu adalah melemahkan lawannya. Contoh, kalau kita melihat Nabi Musa alaihi salam, beliau kemudian memiliki musuh yang bernama Fir'aun, di mana pada saat itu yang terjadi adalah mereka sangat bangga dengan sihir mereka. Ada sihir yang kemudian tongkat bisa berubah menjadi ular. Mereka sangat bangga dengan sihir-sihir mereka. Oleh karena itu, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu adalah tongkat beliau bisa kemudian berubah menjadi ular. Mereka bangga dengan kekuasaan, mereka bangga dengan sihir-sihir mereka, mereka bangga dengan harta benda mereka. Akan tapi ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan sihir, diberikan mukjizat,
Mukjizat ini adalah untuk melemahkan apa yang menjadi kebanggaan mereka, sehingga mereka terpukul dengan telak. Nabi Isa alaihi salam, pada saat Nabi Isa alaihi salam, yang orang-orang pada saat itu banggakan adalah kesehatan, ilmu kesehatan. Banyak tabib-tabib. Kalau bahasa Arabnya kita itu biasanya tabibun, yang berarti dokter. Pada saat itu banyak tabib-tabib, orang yang secara keilmuan itu sangat dalam tentang ilmu kedokteran. Sehingga Nabi Isa alaihissalam ketika diutus menuju kepada kaumnya, yang nantinya ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya, ya mungkin kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi kita tidak mungkin langsung percaya bahwa engkau ini adalah utusan daripada Tuhan. Sehingga mereka itu butuh bukti. Nah, bukti ini adalah untuk memperlihatkan sebagaimana bukti ini sangat eksplisit, sebagaimana bukti ini sangat bagus, sangat tajam, sangat besar. Mereka kemudian diberikan bukti dalam bentuk mereka bisanya apa, mereka ahli dalam bidang apa. Mereka ahli dalam bidang sihir, maka Nabi Musa alaihissalam datang pada saat itu dengan sihir yang jauh lebih besar. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkatnya ketika dipukul ke lautan, lautannya terbelah. Nabi Isa alaihissalam, orang-orangnya itu sangat bangga dengan dunia kesehatan pada saat itu, sehingga kemudian kita kenal dengan Al-Masih, Masih Isa, yaitu artinya adalah pengusap. Jadi kalau ada orang sakit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Isa ini saking kerennya, saking luar biasanya itu, orang sakit ketika kemudian diusap oleh Nabi Isa alaihissalam seketika itu jadi sembuh. Jadi di mana orang itu paling pinter, di mana orang itu dalam bidang apa, aspek apa mereka paling pinter, maka datang seorang Rasul yang bukti daripada Rasul ini adalah benar-benar daripada utusan Allah, yaitu adalah mereka dikalah telakkan dalam apapun yang mereka paling pintar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, orang pada saat itu sangat berbangga dengan kekuatan, sangat berbangga dengan kekuasaan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian beliau dibakar, kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Apa yang Allah katakan kepada api, mereka kemudian, api itu kemudian dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman ala Ibrahim. Bukan hanya dingin, kalau seandainya dingin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali kalau dingin ya justru bisa juga membahayakan kepada orang lain, karena pendarahannya terhambat dan lain sebagainya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita kemudian melihat mukjizat-mukjizat itu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kemudian yang diturunkan kitab, salah satu diantaranya itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Ini kita lihat, kalau seandainya nabi-nabi pada saat itu risalahnya berbeda atau kitabnya berbeda, kemudian surat tugas atau bukti daripada tugas itu berbeda. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam diturunkan kitab apa? Kitab Nabi Musa. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, mukjizatnya berbeda. Mukjizatnya itu adalah tongkatnya, kemudian nanti tangannya bisa bercahaya dan lain sebagainya. Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab kepadanya. Kitab apa? Kitab Injil. Mukjizatnya itu berbeda. Apa mukjizatnya? Bisa menghidupkan orang mati, bisa kemudian menyembuhkan orang sakit seketika. Nabi Daud alaihissalam diturunkan kitab Zabur. Mukjizatnya bisa kemudian mengubah besi, yang besi ini sangat keras, ketika beliau pegang kemudian bisa menjadi lunak. Nabi Zabur alaihissalam. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mukjizatnya sekaligus itu adalah tugasnya yang kemudian berada di sekitar kita. Al-Quran itu, kitabnya itu juga sekaligus menjadi mukjizat. Sehingga mukjizat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam ketika beliau sudah wafat, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapapun itu, nabi-nabi terdahulu yang lain, ketika nabi-nabi ini telah wafat, maka mukjizatnya juga sudah selesai. Tidak bisa kemudian ada tongkat sekarang. Kalau ada tongkatnya Nabi Musa disimpan di museum, kemudian tongkat ini kemudian diamankan, nanti kalau ada pemerintah di Mesir dan lain sebagainya mengambil tongkat tersebut tiba-tiba dilempar, ketika itu juga menjadi ular. Tidak bisa. Nabi Isa alaihissalam ya mukjizatnya adalah terpisah dengan kitabnya sendiri. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalau Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi terdahulu, kitabnya karena ini bukan sekaligus menjadi mukjizat beliau, ada kemungkinan besar untuk diselewengkan oleh orang lain. Ada kemungkinan untuk kemudian ditambahkan atau bahkan dikurangi oleh umatnya atau bukan umatnya. Nabi Isa juga demikian. Taurat, Zabur, Injil dan lain sebagainya itu ada kemungkinan kemudian untuk diselewengkan atau kemungkinan kemudian untuk ditambahkan ataupun dikurangi. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an ini juga sebagai mukjizat beliau, maka pada saat ini dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bisa kemudian mengubah Al-Quran. Kalaupun ada seorang yang menambahkan atau mengurangi Al-Quran, itu seketika akan diketahui. Karena sudah ada banyak lajenah-lajenah, karena sudah banyak kemudian lembaga-lembaga sebagai yang melakukan verifikasi. Banyak juga para penghafal Al-Quran. Di Indonesia ini saja sudah berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran. Sehingga kalau kemudian Al-Quran ini salah, seketika akan diketahui di mana letak kesalahannya. Di dalam Al-Quran, maka apa sebenarnya bentuk daripada mukjizat Al-Quran ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bentuk daripada mukjizat Al-Quran itu bukan hanya terletak daripada segi saintis, daripada segi keilmuan yang beredar pada saat ini. Di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutus, orang Arab pada saat itu sangat membanggakan bahasa mereka. Yang dibanggakan apa? Bahasa. Yang dibanggakan adalah bahasa mereka. Sekali lagi mukjizat ini adalah menantang, adalah melemahkan titik yang dimana orang mengaku saya paling kaya, maka akan hadir nabi yang nanti justru mukjizat itu adalah berupa kekayaan. Saya paling berkuasa, maka nanti mukjizat itu pasti berbentuk kekuasaan yang bisa kemudian mengalahkan bahkan kemudian memukul telak orang yang mengaku-ngaku tadi itu. Nah, orang Arab pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sangat terkenal dengan bahasa mereka yang masih sangat murni. Masih sangat murni karena terjaga, karena terisolisir. Contoh kalau kita di negara Indonesia ini karena terletak di kondisi yang sangat strategis, itu sudah banyak sekali serapan-serapan bahasa. Contoh hanya untuk kemudian hari saja, Ahad itu dalam bahasa Arab artinya satu. Jadi hari dari bahasa Indonesia itu diambil dari kata bahasa Arab. Senin, Ithnani, Selasa, Thalatha, Rabu, Arba'ah, Kamis, Khamsah, Jum'ah, ya Jum'ah, hari perkumpulan. Jadi dari segi bahasa saja ternyata kita sebagai orang Indonesia itu sudah mengambil bahasa-bahasa serapan.
Kalau bahasa kita barangkali minggu ini diambil dari kata Portugis, yang kemudian itu adalah salah satu bentuk penyelewengan dan perendahan kepada agama Islam. Sehingga kemudian kita mengkonter, kita melawan dengan hari Ahad, atau kita bisa sebut dengan pekan. Ahad itu dari bahasa Arab yang berarti satu, dua. Jadi ternyata kita saat ini kalau kita bilang hari pertama itu adalah hari Senin, karena itu adalah hari kita pertama kali beraktivitas, ternyata salah. Hari pertama kita adalah hari Ahad, dan hari di mana kita berkumpul yaitu adalah hari Jumat. Dari segi bahasa saja kita sudah banyak kata-kata serapan. Nah, karena Indonesia memiliki letak strategis yang mudah untuk terjangkau dan lain sebagainya, ini berbeda dengan negara-negara lain. Arab ini berbeda sendiri. Kenapa? Meskipun pada saat itu ada yang berdagang, tapi orang banyak kepada negeri Syam dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arab ini karena mereka terisolisir, karena mereka berada di gurun yang sangat panas, yang kemudian pada saat itu jarang orang kemudian berkunjung di sana. Kalaupun berkunjung barangkali hanya kemudian ke pasar lalu kemudian pergi. Karena apa? Karena kondisi yang tidak strategis. Kalaupun mereka berkunjung kemudian hanya kemudian ke Baitullah, ke Makkah, yang pada saat itu juga Makkah atau Ka'bah pada saat itu sudah dipenuhi dengan patung-patung yang sudah berbeda dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada saat itu kemurnian bahasa orang Arab itu sangat mereka bangga-banggakan. Sehingga apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka sebagai bentuk bangga mereka terhadap bahasa mereka, mereka kemudian mengadakan perlombaan syair-syair. Perlombaan syair-syair di mana kemudian ada seorang dari bani ini, ada seorang juga dari bani itu dan lain sebagainya, kemudian mengadukan syair mereka. Mereka kemudian beradu syair. Ya, kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat di Indonesia barangkali trennya dengan kekayaan yang memperlihatkan mobil mereka. Ini siapa ini? Yang mobilnya paling keren. Si A mobilnya ini, si B mobilnya ini, dan lain sebagainya. Oke, insyaallah kita lanjutkan sebentar, baru nanti menjelang insyaallah 19.15, baru setelah itu kita tuntaskan pertanyaan, baru kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Oke. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu orang Arab sangat berbangga dengan bahasa mereka, sehingga kemudian mengadakan lomba syair-syair, lomba kemudian beradu syair. Siapa yang paling bagus tatanan bahasanya, siapa yang paling dalam makna daripada syair yang ia berikan, kemudian nanti setelah dari sebuah kelompok, kemudian nanti ketika dipertemukan dua kelompok yang paling bagus, yang paling terbaik, kemudian diambil salah satu perwakilan daripada orang tersebut yang kemudian nanti akan beradu syair dan tidak dicatat sama sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat dengan syarat tidak ada pengulangan kata. Tidak ada pengulangan kata sedikit pun. Kalau seandainya contoh dari kelompok A mengunggah syair A, B, C, D, E, kemudian yang B tidak boleh kemudian mengucapkan huruf A lagi, tidak boleh kemudian menyebutkan huruf B lagi. Akan tapi harus membuat syair yang berbeda, di mana kemudian syair ini juga dituntut untuk memiliki makna yang begitu dalam. Nah, syair yang paling terbaik pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dipilih oleh orang pada saat itu sebagai bentuk apresiasi, kemudian diambil dan dipajangkan di Ka'bah pada saat itu. Nah, akan tapi ketika Al-Quran ini turun,
Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu ayat yang sangat kemudian orang Arab pada saat itu terkejut, di mana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-23 kemudian Al-Quran secara terang-terangan, karena Al-Quran ini sekaligus sebagai mukjizat, kemudian Al-Quran itu menantang kepada orang-orang Arab pada saat itu yang katanya yang mengaku memiliki kemurnian bahasa, yang mengaku memiliki kedalaman makna ketika mereka berbicara. Al-Quran seketika itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Wahai orang-orang Arab, dari bani apapun kalian, dari suku apapun kalian, apabila kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu adalah Al-Quran, fa'tu bisuratim min mithlih. Ya sudah, kalau kalian tidak percaya apa yang diturunkan kepada Muhammad ini, Muhammad yang kalian kenal sebagai orang yang jujur, akan tapi kalian lempari, akan tapi kalian musuhi, akan tapi kalian kemudian mengusir Muhammad. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina, apabila kalian kemudian masih tetap ragu saja kepada apa yang kami turunkan, Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad ini, fa'tu bi suratin min mithlih, maka coba contohkan, berikan satu contoh saja, buatkan satu surah yang semisal, tidak persis sama, yang misal saja, yang semisal saja, sependek Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba buatkan satu surah saja yang sangat pendek pun kalian tidak mampu. Apa surah yang paling pendek? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Buatkan contoh seperti satu surat saja apabila kalian masih ragu. Ternyata orang-orang Arab pada saat itu, mereka yang paham dengan sastra, mereka yang menjadi juara-juara, itu terbelalak jamaah. Itu semua pada keheranan. Iya ya, kok beda ya? Atau kalau bahasa kita barangkali sekarang, ini ada orang kaya, pamer kekayaannya, kaya ini orang kaya, A, B, C, D, E, F, G, ini kaya. Si fulan kaya. Kemudian ada orang tiba-tiba datang, kekayaanmu ini itu tidak jauh lebih banyak dari kekayaanku. Wada'u syuhada'akum. Ini yang paling membuat orang Arab pada saat itu menjadi sangat bersemangat untuk mencoba, tapi ternyata tidak ada yang bisa. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Kalian boleh bekerja sama. Kumpulkan siapa yang terbaik dari kelompok ini, kumpulkan siapa yang terbaik dari kelompok B, kelompok yang terbaik kelompok ini, kumpulkan jadi satu, buat satu surat saja yang semisal. Tidak ada yang bisa. Kalau bahasa kita, ada orang kaya, kumpulkan orang kaya yang dari ini, kumpulkan orang kaya dari Surabaya, kumpulkan orang kaya dari Sidoarjo, dari Gresik, dari mana lagi, Lamongan. Coba kumpulkan semua harta kekayaan kalian, itu ternyata kekayaan kalian jauh lebih sedikit, masih menang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kemudian kita analogikan dari segi kekayaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pada saat itu melihat tidak bisa ini, tidak bisa kemudian disaingi Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini sangat terjaga. Sampai sekarang itu tetap terjaga Al-Quran. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Quran ini adalah suatu mukjizat. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dicatat jamaah. Tidak pernah dicatat pada saat itu. Baru ada pencatatan Al-Quran itu di zaman Umar, pengumpulannya baru kemudian dibukukan dan kemudian disebarkan itu di zaman Utsman alaihi salam, Utsman radhiyallahu an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara psikologis
Kalau seandainya saya tanya kepada jenengan semua atau orang pada saat itu, ini kalau seandainya ini tadi apa yang saya bicarakan 10 menit yang lalu, itu tidak ada yang ingat. 10 menit yang lalu apa yang keluar dari mulut saya persis, bahkan saya sendiri pun tidak bisa mengulangi. Padahal baru 10 menit yang tadi, padahal atau 5 menit yang tadi saja, atau 3 menit yang tadi saja, persis kalimatnya sama, itu saya pun sendiri itu tidak akan bisa mengulangi karena sudah lupa sudah. Akan tapi Al-Quran ini 14 abad yang lalu itu redaksinya tetap sama. Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun dan itu tidak dicatat, dan pada saat itu urutan surahnya masih belum. Ternyata dari segi pengucapan, lafalnya tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan daripada hurufnya itu, daripada huruf daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kan kalau kita berpikir, ya sudah, berarti Al-Quran ini bukan ciptaannya manusia, bukan ciptaannya orang Arab, bukan ciptaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apalagi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok bisa kemudian membuat susunan bahasa yang sangat indah, yang tidak ada penambahan dan pengurangan. Ini sudah sempurna Al-Quran ini. Kalau kata-kata kita tadi, jangankan yang 5 menit saja kita sudah lupa dengan perkataan kita tadi, janji-janji kita dan lain sebagainya, itu kita sudah lupa. 5 menit, baru 5 menit Al-Quran turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu tidak pernah ada yang terlupa. Jangankan satu kata, satu huruf tidak ada yang terlupa. Oleh karena itu orang Arab pada saat itu sangat takjub dengan Al-Quran ini. Ada 3 orang di antara pembesar orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Arab pada saat itu, yaitu adalah Abu Jahal. Kemudian ada seorang sahabat lagi, saya agak sedikit lupa namanya. Intinya ada 3 orang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana 3 orang ini karena begitu takjub, mereka ini adalah 3 orang yang membangkang kepada Nabi Muhammad, orang yang sangat tidak setuju dengan Al-Quran. Salah satunya itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini kemudian bersama 2 orang yang lain, karena Rasulullah SAW punya kebiasaan sholat malam, itu kemudian 3 orang ini berkumpul bersama-sama berada di rumahnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Semata-mata untuk mendengarkan Al-Quran. Sampai kemudian mereka bersepakat, oh tidak bisa ini, kalau kita takjub dengan bacaan Al-Quran, kalau kita takjub ketika mendengarkan Al-Quran, ini bahaya ini, nanti pengikut-pengikut kita tambah berkurang. Oke, kalau begitu kita sepakat, kita tidak datang ke rumahnya Muhammad lagi, kata orang-orang pada saat itu. Akan tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Besok malamnya ketika mereka sudah sepakat untuk tidak datang lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kemudian salah satu di antara mereka bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Aba Lahab, wahai Abu Lahab, kita sebenarnya ini setuju atau tidak dengan Al-Quran? Buktinya ya kita sendiri ini datang setiap malam, sangat terpesona, sangat takjub dengan bacaan Al-Quran." Maka Abu Lahab, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu tokoh pada saat itu. Jadi gelar yang diberikan kepada Abu Lahab pada saat itu bukan Abu Lahab, akan tapi Abul Hakam, yaitu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan, orang yang pinter. Kalau bahasa kita ini, tempat kita mengadukan setiap permasalahan kita bertanya kepada Abul Hakam ini. Saking cerdasnya Abu Lahab. Akan tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Lahab ini tidak mau menerima, tidak mau, bahkan ini adalah ponakannya beliau, Nabi Muhammad ini adalah keponakannya beliau. Beliau tidak mau karena dari suku yang berbeda, karena dari bani yang berbeda, tidak mau mengakui nanti kalau seandainya, karena mereka punya riwayat
yang kayak tadi yang saya sampaikan itu, mereka punya riwayat untuk kemudian beradu syair. Siapa yang paling terbaik tahun ini kemudian dipapangkan di Ka'bah. Nah, mereka ini, Abu Lahab ini tidak mau kalau seandainya Nabi Muhammad yang menjadi pemenangnya. Sehingga pada saat itu yang bertiga ini, tokoh daripada 3 orang dari 3 suku ini kemudian juga mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi mukjizat. Baru kemudian nanti Al-Quran secara kedudukan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang akan menjadi jiwa kita, yang akan menjadi pedoman hidup kita, yaitu adalah way of life, yaitu adalah setiap apa yang diberikan, yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah sebagai tuntunan kepada kita. Karena waktu singkat, ada salah satu contoh di mana ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian datang kepada Fir'aun yang sangat bengis, yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa, Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa kemudian Nabi Musa tidak berdoa, ya Allah menangkan aku, ya Allah berikan aku bala tentara yang kuat? Akan tapi Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa, Rabbi syrahli sadari. Yang beliau minta adalah lapangkan hatiku, wa yassirli amri, dan mudahkan setiap urusanku. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kemudian Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran itu juga sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Kenapa kemudian setiap urusan yang kita lakukan pada saat ini itu sangat susah, itu sangat tidak mudah untuk kita jalani? Karena jawabannya ada dalam Quran surah Thaha tadi itu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Karena kita tidak memiliki hati yang lapang. Kalau seandainya hati kita lapang, wa yassirli amri, maka yang akan kita dapatkan itu adalah setiap urusan kita itu akan menjadi mudah. Contoh sederhana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sebuah gudang atau ada sebuah garasi, di mana kalau garasi ini atau gudang ini kecil, maka barang, kalau dimasukkan barang 2 atau 3 barang saja, maka yang terjadi apa? Sudah penuh. Gudangnya cepat penuh, akan sesak. Tapi kalau seandainya memiliki gudang yang besar, maka meskipun 5 barang itu masih tetap ada space, masih tetap ada ruang. Nah, hati kita itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama seperti permisalan yang tadi, sama seperti gudang-gudang tadi. Kalau hati kita sempit, satu masalah yang menimpa kita saja itu akan membuat kita stres, itu akan membuat kita kemudian menyalahkan Allah, itu akan kemudian membuat kita protes kepada Allah. Tapi kalau hati kita sudah lapang, meskipun nanti datang kemudian masalah yang bertubi-tubi, kita masih memiliki space yang luas untuk kemudian melihat, oh ternyata kita jauh sepantas untuk bersyukur daripada mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan, mohon maaf atas segala kesalahan, khilaf sehingga kemudian kurang maksimal dalam hal penyampaian. Setelah ini, sebagaimana tadi arahan dari panitia, monggo jika ada satu pertanyaan, baru kemudian kita lanjutkan dengan salat isya. Apabila tidak ada, kita lanjutkan dengan doa bersama. Mau tanya Ustaz. Ini pertanyaan dari anak sekolah. Setelah berwudu, kalau kita belum sempat berdoa, sudah diajak bicara, apakah wudu kita batal? Jazakumullahu khairan. Jadi salah satu, bagaimana kalau seandainya kita berwudu kemudian berbicara sebelum berdoa, apakah kemudian akan membatalkan wudu?
Tidak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang membatalkan wudhu itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i apabila kemudian seorang laki-laki bersentuhan dengan lawan jenisnya. Kemudian nanti kalau seandainya keluar sesuatu dari dua lubang, mohon maaf karena ada anak kecil tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, ya seperti kentut dan lain sebagainya. Kemudian masih banyak lagi. Akan tapi kalau berbicara, meskipun kita sudah berdoa pun, kemudian kita setelah itu berbicara, tidak akan membatalkan wudhu. Hanya saja sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sudah selesai berwudu itu disunahkan untuk membaca doa. Untuk apa? Untuk menambah kekhusyuan, terutama ketika kita berwudu, dan kemudian ketika kita sudah khusyuk dalam berwudu, insyaallah itu juga akan memberikan kekhusyuan ketika kita sudah sholat. Nggih, Ibu. Insyaallah tidak membatalkan. Yang membatalkan ya bersentuhan, kemudian yang sering kita tahu ya kentut dan BAB ya lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja, kita lanjutkan dengan salat Isya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ketetapan hati, ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita, anak keturunan kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, mencintai Rasul dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinah wa fil qabri munisah wa fil qiyamati syafi'ah wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqah wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'an wa hafadna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'an fayadhilla wa yashqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.